Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nyai Miftah Olivia Mutiara dengan NIM 0805128232802 dari kelas L4. Saya merupakan praktikum dari angkatan 2023. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara uji akurasi pada suatu data citra untuk memenuhi laporan di bagian hasil pembahasan serta kesimpulan dan saran pada praktikum dasar-dasar penginderaan jauh. Jadi di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu uji akurasi. Jadi uji akurasi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut akurat antara data yang didapatkan dari lapangan serta data pada suatu klasifikasi citra. Baik, di sini untuk prosesnya itu sendiri, sebelumnya kita harus mengklasifikasikan suatu data citra terlebih dahulu pada bagian klasifikasi terbimbing. Jadi di sini kita akan melakukan klasifikasi terbimbing terlebih dahulu pada suatu wilayah, yaitu daerah Sumsang, pada tanggal 11 bulan 6 tahun 2023. Baik, jadi pertama-tama kita akan buka ArcGIS. Rekomendasi. Jadi pertama-tama kita buka ArcGIS terlebih dahulu, lalu kita akan melakukan klasifikasi terbimbing di sini pada suatu data citra, yaitu daerah Sumsang. Kita add data dulu, kita masukkan dari band 1 hingga band 8. Baiklah, setelah berhasil dimunculkan outputnya, kita klik file, kita klik add data lagi untuk memasukkan titiknya. Dan di sini kita masukkan titik stasiun ini, kita klik add, ini kita rubah jadi ST, dan ini untuk koordinat sistemnya kita memakai WGS 1984 lagi. Lalu kita klik OK, dan di sini sudah muncul untuk titiknya. Di sini kita klik Properties untuk memberikan label pada titiknya, kita centang. Sini kita klik OK, dan di sini sudah muncul untuk titiknya sendiri. Sepertinya kita akan ubah untuk angkanya itu menjadi lebih besar lagi agar terlihat lebih jelas. Oke. Dan di sini sudah jelas angkanya. Dan setelah itu kita akan bagi 2. Dan di sini terdapat data yang telah kita buat, dan di sini kita akan lihat apakah angkanya sama dan sesuai.
Jadi di sini 1 itu lahan terbuka. Baiklah, di sini sudah terisi semuanya untuk klasifikasi citranya sesuai dengan data ini. Baiklah, setelah itu kita akan mengisi di sini bagian mana saja yang mangrove dengan mangrove, antara klasifikasi citra sama ground check-nya. Jadi di sini ada 1. Kita warnai terlebih dahulu. Maaf, maksud saya itu 17 karena jadi ada yang belum masuk. Jadi selanjutnya kita akan mencari untuk mangrove dengan lahan terbuka. Kita di sini cari mangrove dan lahan terbuka. Baiklah, setelah itu kita akan zoomkan semuanya. Zoom dari sini ke sini. Kita klik enter dan di sini kita yang ini juga sama. Kita zoomkan. Selanjutnya untuk mengisi bagian sini itu kita zoomkan. Semuanya, lalu klik enter. Dan untuk baiklah, untuk mengisi di kolom produser akurasi ini kita klik dulu yang ini, klik sama dengan, klik ini, lalu dibagi dengan jumlah. Lalu klik enter. Sama seperti ini. Kita bagi dengan lahan yang dengan kelas yang sama, maksud saya. Kita klik dulu, lalu bagi, lalu total kolom, enter. Setelah seperti itu, kita akan mencari untuk bagian bawahnya, yaitu sama dengan. Baiklah, ini kita akan mencari di kolom bagian sini itu total kolom. Dalam kurungkan dulu, total kolom dikali dengan total baris, lalu dibagi ditambah ini dikali dengan ini, lalu ditambah ini dikali dengan ini, lalu ditambah ini dikali dengan ini, kurung tambah ini
dikali dengan ini. Kita klik enter dan dapat hasilnya 748. Baiklah, untuk mencari overall akurasi ini kita klik sama dengan masukkan yang ini ditambah ini ditambah kelas yang sama, itu ditambahkan semuanya, dijumlahkan. Dapat kelas satu lagi. Lalu setelah itu kita bagi dengan ini, bagian 49. Yang angka 49 nya kita klik enter. Dan untuk hasilnya itu 0,346938776. Baiklah, untuk mengisi user akurasi ini kita pilih kelas yang sama lalu dibagi dengan total baris, klik enter, dan ini juga sama, dibagi dengan bagi enter. Jadi sekarang kita akan mencari tingkat akurasi terlebih dahulu. Di sini kita klik zoom, dalam kurung, ini tambahkan semuanya. Lalu dibagi dengan nilai 49 ini. Klik enter, udah dapat hasilnya. Untuk tingkat akurasi itu sendiri 0,3469, hampir mirip dengan overall akurasi. Baiklah, untuk apakah koefisiennya kita klik sama dengan, lalu di sini kita klik yang ini, lalu dikali. Setelah itu kita tutup kurung dulu, buka kurung maksud saya. Di sini kita zoomkan. Lalu setelah itu di sini kita pilih yang ini, lalu ini, lalu yang ini. Setelah itu yang ini, lalu yang ini, lalu yang ini. Dan setelah itu kita tutup kurung. Setelah itu dikurangkan dengan nilai yang kita cari ini, 748. Lalu dibagi dengan, kita buka kurung dulu, nilai ini dipangkatkan 2. Lalu setelah itu 2. Setelah itu dimasukkan nilai yang ini lagi. Lalu tutup kurung. Berikut merupakan hasil dari kappa koefisiennya. Sini sudah didapat. Jadi untuk fungsi kappa koefisien. Jadi untuk fungsi dari kappa koefisien sendiri itu untuk mengetahui apakah data seberapa akurat antara data yang sebelum ke lapangan dan data sesudah lapangan. Jadi untuk di sini kappa koefisiennya didapat di nilai 832,5474894. Jadi berikut merupakan hasil dari uji akurasi daerah Sungsang pada tanggal 11 bulan 6 tahun 2023. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tentang bagaimana caranya melakukan uji akurasi pada suatu data citra. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa untuk uji akurasi itu sendiri merupakan suatu proses yang kita lakukan untuk mengetahui seberapa akurat data yang kita dapatkan dari sebelum ke lapangan dan sesudah ke lapangan. Jadi di sini uji akurasi itu sama dengan dimaksudkan dengan kappa koefisien, dan kappa koefisien itu berfungsi untuk mengetahui akurat atau tidaknya suatu data dari data yang didapatkan sebelum ke lapangan serta data yang didapatkan sesudah ke lapangan. Dan untuk dari tabel hasil data lapangan tadi itu kan ada producer akurasi, terus ada user akurasi serta overall akurasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait 3 hal tersebut. Jadi producer akurasi itu merupakan hal yang dihasilkan untuk istilah komputasinya itu sebagai software, dan untuk user akurasi itu yang menghasilkan atau yang melakukan. Jadi itu biasanya disebut dengan brainware, dan untuk overall akurasi itu penggabungan antara producer akurasi serta user akurasi. Jadi itu biasanya disebut dengan hardware. Jadi mungkin itu saja, dan untuk sarannya karena ini merupakan praktikum yang terakhir pada semester 3 ini terkait mata kuliah dasar-dasar penginderaan jauh, saya harap untuk praktikum di semester depan itu akan jadi lebih baik lagi dan dilancarkan untuk proses praktikumnya, dan saya harap para praktikan dapat melaksanakan praktikum dengan baik di semester depan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.